Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, kalau ditanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Boys ulang ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, kenapa harus seperti itu? Karena kita harus bersyukur Allah memberikan kita kesehatan hari ini, sehingga kita bisa bertemu lagi di Zoom ya, belum di sekolah. Nah, sebelum kita belajar, berdoa dulu teman-teman yuk. Kita berdoa. Tangannya angkat, kepala dari banyak doa sebelum ya Allah, tambahkanlah ilmu yang dari aku, pemahaman yang baik, yang yassirli amri wa yassirli dalamnya yang qawlan kamil lisani yang qawli dan aku bidakkanlah dan lepaskanlah kekakuanku dari supaya perkataanku lebih mudah dimengerti. Allah, amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini yang hadir di Zoom kita ada 15 orang ya. Boys absen ya. Nabil, 4, 5, 6, 7, 8. hadir gitu ya. Yang di Jakarta. absen langsung hadir angkat tangannya. Ya maaf, tadi Boys sudah berpesan ya. Tidak ada yang berbicara setelah mulai berdoa, kecuali ditanya. Oke? Boys absen ya. Nabil? Oke, Haikal? Hadir. Sabrina? Hadir. Rasyad? Hadir. Radit? Iya. Jihan? Najwa? Damar? Nasila? Zaki? Ihsan? Mana videonya Ihsan? Amar? Hadir. Fadil? Hadir. Kenzi? Hadir. Alia? Berarti yang tidak hadir hari ini Almer ya? Almer dan siapa lagi? Satu lagi? Ayo, hafal nggak temennya? Satu lagi yang tidak hadir. Aika. Mana saya tahu? Saya Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu. Mau membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap LK-nya? Sudah. Nah, teman-teman, sekarang Boys ingin bertanya. Nanti kalian jawab ya. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah makan pempek? Pernah nggak? Pernah tadi malam. Pernah. Oh, tadi malam. Sekarang Boys tanya lagi. Bagaimana rasanya? Enak. Biasa aja. Oh, biasa aja. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Rasanya biasa aja. Enak. Nggak recommended ya. Lanjut.
Apakah kalian tahu bagaimana pempek dicerna oleh tubuh kita? Ada yang tahu nggak? Ayo. Tidak. Nggak tahu. Tidak, karena belum dijelasin. Betul, ya. Untuk karena belum dijelasin. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pencernaan manusia. Berikut adalah proses pencernaan makanan manusia. Jadi kamu bisa tahu dari mana pempek kita yang kita makan dicerna oleh tubuh manusia. Disimak ya. Tidak ada yang bengong sambil nanti mengerjakan LK. Oke? Oke. Nah, teman-teman, perhatikan ya. Organ pencernaan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Ya, sumber energi ini kita gunakan untuk apa saja? Untuk bergerak, untuk beraktivitas setiap hari. Nah, di sini ada proses pencernaan makan pada manusia. Yang pertama adalah, nah di sini memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya, makanannya dikunyah. Kedua, mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ya. Ketiga, menelan makanan di kerongkongan. Kalau bernafas berarti menggunakan tenggorokan, tapi kalau kita makan, makanannya masuk ke dalam kerongkongan. Ya. Yang keempat, pemecahan makanan dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Jadi lambung kita memiliki enzim, teman-teman. Yang kelima, penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, pengeluaran sisa-sisa makanan melalui organ anus. Ya, itulah proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, kita lihat lebih jelasnya. Inilah organ-organ pencernaan makan manusia. Dari mulut, kemudian kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, kemudian ke usus besar, yang terakhir adalah ke anus. Sampai sini teman-teman jelas? Jelas. Kita lanjutkan ya. Di sini kita bisa lihat gambarnya seperti apa pencernaan manusia ya. Nah, ini dia teman-teman. Wah, gambarnya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah gambar dari pencernaan makanan kita, ya. Pertama adalah mulut. Nih, mulut kalian nih di sini letaknya. Nah, di mulut ini terjadi proses pencernaan mekanis, yaitu melalui apa? Mulut. Kalau kita makan, digigit, dikunyah, itu namanya proses pencernaan mekanis. Kemudian dilumat di dalam mulut makanannya beserta dengan ludah. Di dalam ludah itu ada enzim. Ya. Nah, dengan adanya enzim di dalam mulut kita, itu namanya proses pencernaan kimiawi. Sampai sini jelas? Ya, itu yang ada di mulut kita. Makanan setelah dikunyah dari mulut masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ini kerongkongan kita nih teman-teman. Nih kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ya membawa makanan ke lambung. Nih dari kerongkongan ke lambung. Set. Nah, ini lambung kita nih teman-teman. Ada di sebelah kiri ya. Lambung, ya di lambung terjadi proses mencerna secara kimiawi ya, karena di lambung juga terdapat enzim ya. Makanan yang masuk ke lambung itu diproses atau dicerna secara kimiawi. Dari lambung, makanan kemudian
disalurkan ke usus halus. Nih teman-teman, usus halusnya nih. Ya, tuh usus halus. Ya, jelas gambarnya ya. Ini usus halus. Kemudian, apa yang terjadi di usus halus? Yaitu makanan diserap, atau usus halus ini adalah menyerap sari-sari makanan. Ya, dari lambung kemudian ke usus halus, menyerap sari-sari makanan usus halus ini. Nah, dari usus halus, kemudian makanan bergerak lagi ke usus besar. Nih, yang hijau ini adalah usus besar kita. Nah, di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan. Ya, di sini air diserap dan sisa-sisanya dibusukkan di dalam usus besar. Kemudian yang terakhir adalah anus. Nih, anusnya nih. Ya, di anus inilah terjadi pembuangan kotoran sisa-sisa makanan. Teman-teman, sampai sini jelas? Jelas, alhamdulillah. Nah, di sini ada kemudian sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia nih, lebih jelasnya. Berfungsi untuk apa? Yaitu yang pertama, menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Fungsi sistem pencernaan yang kedua adalah membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Maka, dalam sistem pencernaan ini, yang terakhir adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, ya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ada 5 gangguan pada pencernaan manusia. Yang pertama adalah MAH. Ada yang pernah sakit MAH? Nah, kalau MAH itu yang dirasakan adalah lambungnya nyeri, ya, terasa perih. Itu namanya sakit MAH. Yang kedua, diare atau buang-buang air besar. Kemudian yang ketiga adalah penyakit sembelit atau bahasa ilmiahnya konstipasi, yaitu susah buang air besar. Yang keempat, apenditis atau artinya usus buntu. Nah, teman-teman ini ada yang salah nih, Pak. Ada yang salah paham bahwa kalau penyakit usus buntu katanya terlalu banyak makan biji-bijian atau banyak makan cabai. Ternyata tidak. Kita bisa terkena sakit usus buntu karena kita kurang minum. Jadi dalam sehari manusia harus memenuhi kebutuhan minumnya, ya, yaitu 8 liter per hari. Jadi kalau kita kurang minum, maka bisa terjadi gejala usus buntu. Atau kalau sudah kena usus buntu, harus dioperasi, ya. Teman-teman, sampai sini jelas? Yang terakhir yaitu penyakit wasir atau hemoroid, yaitu adanya pembengkakan di sekitar anus. Nih, jadi teman-teman, kalau buang air besar, jangan terlalu ngeden ya. Nanti kena wasir, kenapa? Karena nanti di anusnya sekitarnya itu bisa bengkak. Ya, kalau sudah bengkak, kamu terkena wasir, maka kalau buat duduk sakit, harus segera diobati. Sampai sini teman-teman, gangguan pada pencernaan sudah cukup jelas? Ya, alhamdulillah. Sampai sini teman-teman, ada yang mau tanya enggak? Sebelum kita lanjutkan? Oke, lanjutkan ya. Memelihara organ pencernaan. Yang pertama, supaya pencernaan kita sehat itu harus bagaimana sih? Yang pertama adalah makan makanan berserat tinggi, seperti buah-buahan dan sayuran nih, supaya kita fesesnya atau
buang air besarnya tidak keras, ya. Harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Kemudian yang kedua, makan secara teratur, ya. Kalau pagi sarapan, makan siang, kemudian makan sore, ya. Itu makanya harus teratur. Kenapa? Karena kalau makannya tidak teratur akan terkena penyakit mah, lambungnya nyeri. Kenapa? Karena lambung itu bekerja tidak pernah berhenti. Jadi ketika tidak ada makanan yang masuk, maka tidak ada makanan yang dicerna. Ya, nanti lambungnya lama-kelamaan terasa perih. Nah, itulah namanya penyakit mah. Jadi kita harus makan secara teratur. Yang ketiga, minum air putih secukupnya. Nah, ini air putih secukupnya supaya kita tidak terkena penyakit usus buntu atau penyakit wasir. Kemudian yang keempat, rajin berolahraga. Nah, ini juga diperlukan ya untuk kesehatan pencernaan kita. Sampai sini teman-teman jelas? Oke, dibuka LK-nya sekarang. Dikerjakan coba. Nah, ini dulu. Silahkan. Rasyad mau tanya. Rasyad tanya apa? Rasyad mau tanya apa? Udah selesai. Oh, alhamdulillah sudah selesai. Keren. Kemudian apa lagi? LK-nya, ayo yang belum ngerjain LK silakan dikerjakan dulu. Yang bagian B tuh, 3 penyakit pada pencernaan manusia. Nih, silakan. 3 penyakit saja yang ditulis ya. Kalau mau di catatan 5-5-nya ditulis boleh, tapi kalau di LK 3 saja. Dan bagian C ya, bagian C itu bagaimana cara memelihara organ pencernaan manusia. Nih, ada di sini. Yang tadi ya. Silakan dicatat dulu. Yo, yang belum waktunya hanya 3 menit. 3 detik. 3 detik? Wah, cepat sekali. Sudah selesai dari 3 detik. Nabil mau tanya apa? Bu. Masih namanya. Kan tuliskan 3 penyakit pada pencernaan manusia. Iya. Terus ini penyakitnya yang kata gangguan atau penyakitnya? Ya, itu Gangguan gangguan aja. dan penyakit itu sama, Nabil. Sama, jadi kamu pilih aja 3. Ya, yang mana? Oke? Sudah? Oke, tulis. Siapa lagi mau nanya? Radit sudah belum? Radit sudah selesai? Udah tuh kapan kayak? Udah selesai dari tadi. Wah, saya hebat. sudah Berarti 100 selesai 3 detik. nanti nilainya ya, Radit? Saya sudah selesai dari 3 detik yang lalu. Wow. 1 tahun yang lalu saya udah selesai. Oke, saya duluan. Lama amat kan baru dimulai. Saya udah selesai pas Bu Guru menjelaskan. Oh, di mana? Oh, kamu. Teman-teman ada yang mau tanya lagi enggak? Yang lain? Enggak. Sudah semua? Kenzi Kamu sudah dia ditulis? Ya, dia mulai Kenzi udah selesai nulis belum? Nah. Kenzi udah selesai nulisnya? Udah. Udah, alhamdulillah. Khususnya itu di Tapi yang belum, Nasila, udah belum Nasila? khusus itu segini. Nasila udah selesai? Udah.
Amar, udah selesai belum, Amar? LK-nya nih, masih dibuka. Udah. Cabai di tok-tokin. Nah, kalau sudah, boleh stop share ya. Mikro, Ya, nanti di-share linknya. Terus ini ada yang mau tanya lagi nggak, teman-teman? Alias sudah selesai? nanti ininya ini Ya, nanti di-share linknya ya. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Damar sudah? Aku sudah. Alhamdulillah. Sudah. Udah dari tadi pas ngejelasin sudah Najwa selesai. sudah selesai. Dari satu Alhamdulillah. Dari zaman Fir'aun udah selesai. Enggak lah. Zaki sudah selesai. dinosaurus masih ada. Waktu Zaman zaman Nabi Adam udah selesai. Oh, memang kamu udah lahir. Aku zaman sebelum Zaman ada bumi itu. Sebelum Ya, teman-teman. Sebelum ada bumi. Ya, oke. Teman-teman, Iya, hari ini udah selesai. sudah selesai. Oh, saya Dan sudah tidak ada lagi yang tamat bertanya. sudah Kita selesai. cukupkan untuk hari ini ya. Say hamdalah together. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya, ada Rani, Jangan sampai ada LK yang tidak ada Amar. karena pekan depan Dadah, Fadil. kita akan apa? Laksanakan Oke teman-teman. Dadah Haikal, dadah Rani, ya. dadah Isan, dadah Fadil, dadah Amar. Dadah Amar. Ya, ada Amar. semuanya. Waktunya. Assalamualaikum. Salam.